Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Hidayah merupakan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang Islam, seorang mukmin. Oleh karena itu, setiap muslim, setiap mukmin sangat membutuhkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sangat memerlukan hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntun dan mengarahkan perjalanan hidupnya, baik yang bersifat vertikal maupun bersifat horizontal, baik berkaitan dengan persoalan pribadi maupun dalam hal kehidupan keluarga. Oleh karena itu, setiap muslim, setiap mukmin dalam hidupnya paling tidak 5 kali bermohon kepada Allah agar senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan tersebut disampaikan melalui sholat wajib 5 kali sehari semalam dalam surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana cara mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 3-5 Allah mengemukakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan bimbingan langsung Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yu'minuna bil ghaib, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengimani Allah Subhanahu wa taala? Rela diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala dan rela menjadikan Rasulullah sebagai pedoman, sebagai contoh, sebagai penuntun di dalam kehidupan duniawi kita dalam rangka meraih kebahagiaan akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rela menjadikan Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Rela menjadikan Allah sebagai Tuhan, pengatur segala kehidupan ini. Dan rela menjadikan Islam sebagai agamanya dan rela menjadikan Rasulullah sebagai penuntun dan teladan dalam kehidupan. Inilah makna mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah pertama untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu rela diatur
oleh aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rela menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penuntun, sebagai contoh dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini dalam rangka meraih kebahagiaan akhirat dan menjadikan Islam sebagai pandangan hidup, sebagai agama dalam kehidupan. Yang kedua, langkah yang harus dilakukan dalam rangka mendapatkan hidayah Allah, menegakkan salat, mendirikan salat, dan sekaligus menegakkan nilai-nilai yang tersirat maupun yang tersurat di dalam ibadah salat. Salat ini akan mengantar kita menjadi manusia yang memiliki kemampuan untuk menjauhkan dirinya dari segala bentuk maksiat dan dari segala bentuk kemungkaran. Sekaligus dengan salat ini akan mengantar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Aqimis shalah li dzikrillah. Dan salat ini juga akan menjadikan kita menjadi manusia yang akan senantiasa mencintai segala bentuk kebajikan sekecil apapun itu, dan sekaligus akan menjadikan kita manusia yang senantiasa membenci segala bentuk kemungkaran sekecil apapun itu. Maka marilah kita menegakkan salat sebagai langkah kedua untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, langkah yang perlu kita lakukan dalam rangka mendapatkan hidayah Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik rezeki berupa ilmu, rezeki berupa materi, rezeki berupa skill atau keterampilan, untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, agar mereka memiliki kemampuan dari segi ilmu, memiliki kemampuan dari segi materi, agar mereka memiliki kemampuan dari segi skill atau keterampilan. Sehingga dalam kehidupan sosial kita akan selalu terjalin interaksi kehidupan sosial antara si kaya dan si miskin, antara orang pintar dan orang yang bodoh, antara orang yang punya skill dengan orang yang tidak punya skill. Karena kalau tidak dilakukan hal ini, bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pembangunan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena orang-orang yang punya kelemahan ini kalau tidak dibantu,
dia akan menjadi batu sandungan dalam proses percepatan pembangunan. Kadal fakru ayyakuna kufra. Kefakiran mendekati kekafiran. Artinya, orang-orang fakir akan cenderung melakukan pembangkangan, cenderung melakukan kriminalitas di dalam kehidupannya dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hidayah dari Allah, yang ketiga adalah membagikan rezeki kita kepada orang-orang yang tidak mampu, yaitu orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya kemampuan dari segi ilmu, tidak punya kemampuan dari segi keterampilan, tidak punya kemampuan dari segi harta. Maka dengan melaksanakan ini ya dalam kehidupan kita, insya Allah hidayah Allah akan diberikan kepada kita. Yang keempat, langkah yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Bagaimana bentuk keimanan kita kepada Al-Quran? Yaitu dengan cara mengamalkan, dengan cara mempelajarinya, mengkajinya, mentelaahnya, menjadikan dia tuntunan dan pedoman dalam kehidupan kita. Itulah bentuk mengimani Al-Quran. Mempelajari, mentelaah, mengkaji dan mengamalkannya sebagai pedoman, sebagai pandangan hidup kita dalam kehidupan seorang Muslim. Yang kelima, langkah yang perlu dilakukan dalam rangka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini akan adanya hari akhirat. Wabil akhiratihum yuqinun. Bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat, di mana pada kehidupan akhirat itu akan dipertanggungjawabkan segala aktivitas kita dalam kehidupan dunia. Maka konsekuensi keimanan kita kepada akan adanya hari akhirat adalah dengan memperbanyak amal-amal soleh dalam kehidupan kita. Memanfaatkan ilmu yang baik kepada orang yang membutuhkan. Mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Sebagai bentuk persiapan dan juga sekaligus sebagai bekal untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian. Maka
dengan keimanan kepada hari akhirat ini memotivasi kita untuk senantiasa beramal saleh, meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas amal soleh kita, dan senantiasa memperbaiki akhlak kita sehingga kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Inilah 5 langkah yang perlu kita lakukan dalam rangka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu pertama, mengimani Allah, menegakkan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, mengimani Al-Quran dalam pengertian menjadikan Al-Quran tuntunan dalam kehidupan kita, dan meyakini akan adanya hari kemudian yang akan membawa konsekuensi dengan mempersiapkan diri dalam kehidupan dunia ini dengan melakukan peningkatan iman, peningkatan amal soleh, dan akhlakul karimah dalam kehidupan. Maka Allah katakan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah mengatakan kepada yang memiliki 5 hal tersebut di atas, Allah akan memberikan hidayah. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah dari Rabb Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan sekaligus menjadikan sebagai orang-orang yang sukses, yang beruntung baik dalam kehidupan dunianya maupun dalam kehidupan akhiratnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.